shouting for your ride. Nama saya Idris, memang cuma 5 huruf Idris. Saya lahir 21 Oktober 1978. Nah, saya menekuni profesi menjadi manusia batu, yaitu adalah patung hidup yang berada di area Taman Fathahillah. Nah, jam kerja saya dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu jam 1 siang sampai dengan jam 6 sore. Kalau hari libur, hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore setiap hari. Don't sleep too tight. Sebetulnya ini adalah sebuah keterpaksaan tuntutan hidup ketika saya menganggur selama 1 bulan. Jadi saya lepas dari pekerjaan yang lama saya, terus saya tidak bekerja selama 1 bulan. Akhirnya saya memutuskan untuk berdagang di Kota Tua. Nah, dari Bogor ke Kota Tua itu niat saya ingin berdagang, tetapi apa yang terjadi ketika saya sampai di halaman Museum Fathahillah, saya putus asa karena sudah terlalu banyak pedagang yang saya lihat di situ. Nah, dari rasa putus asa itu ada sedikit keyakinan bahwa saya pasti bisa menghasilkan uang di sini, di tempat pariwisata ini. Nah, akhirnya saya berkeliling mencari ide. Ternyata ide didapat ketika banyak orang yang berfoto di Meriam. Saya berpikir bahwa orang yang datang ke sini pasti ingin berfoto dengan Meriam. Nah, kalau ada objek foto di samping Meriam, pasti akan lebih unik lagi Meriamnya. Jadi ide awalnya itu ketika saya melihat orang yang berfoto di Meriam. Saya berdiri pertama kali menjadi manusia batu itu 14 Juni 2012. Jadi sudah hampir 2 tahun saya menjalankan profesi sebagai manusia batu ini. Karena pertama, saya ini kan tidak lulus SMP. Kedua, saya ini usia sudah di atas 30. Rasanya sulit untuk melamar pekerjaan di perusahaan. Itu satu. Nah, kedua, ketika saya tidak lagi bekerja, saya ingin berdagang, itu modal itu hanya pas-pasan. Nah, akhirnya apa? Ketika suasana di Taman Fathahillah itu ramai dengan pedagang, saya tidak bisa dan saya tidak ingin berdagang. Justru itulah awal dari saya menjadi manusia batu ini. Awal kali pertama saya memulai menjadi manusia batu, saya selalu berganti kostum. Jadi saya belum menemukan tema yang pas ya ketika saya menjadi manusia batu. Saya pernah menggunakan baju daerah, saya pernah menggunakan baju ala anak-anak muda, saya pernah menggunakan baju pekerja seperti penyapu. Nah, tapi ketika 17 Agustus 2012 saya merasa bahwa hari ini hari kemerdekaan, saya akan menggunakan baju tentang temanya tentang pahlawan. Nah, akhirnya sampai sekarang saya menemukan cocok bahwa kostum yang pas untuk saya adalah kostumnya profil Bung Tomo. Sebetulnya saya datang menjadi manusia batu itu kan sendiri. Nah, ketika teman-teman saya melihat saya berdiri yang selalu dikerubutin pengunjung untuk berfoto-foto, ada keinginan dari teman saya. Nah, jadi teman saya yang mengikuti saya itu datang dari hati sendiri. Jadi tidak ada paksaan ya. Jadi mereka mengutarakan ke saya bahwa ingin menjadi manusia patung seperti saya gitu kan. Nah, awalnya mereka ini semua pedagang yang ada di area Kota Tua. Jadi dengan keinginan mereka sendiri, saya tidak meminta mereka untuk menjadi manusia batu. Ketika saya putus asa, saya harus mencari nafkah untuk keluarga, dan saya mengambil jalan dengan cara menjadi patung, menggunakan kostum yang dicat, kulit yang dicat. Itu justru membuat keunikan bagi orang yang melihat ya. Jadi saya tidak pernah berpikir kalau saya akan terkenal. Nah, tapi setelah terkenal ini ya perasaan saya bangga saja bahwa ternyata apa yang saya lakukan selama ini ternyata bisa diterima oleh masyarakat Indonesia.
seperti seperti mimpi menurut saya ketika saya menjalani profesi sebagai manusia batu. Itu banyak sekali dari teman-teman yang ada tugas dari itunya kampusnya, terus dari para wartawan baik itu media cetak, elektronik ataupun media online, itu banyak mewawancarai saya. Akhirnya kata pengunjung yang datang rata-rata mereka sudah pernah melihat saya di media-media itu. Nah, jadi saya tidak pernah menyangka kalau saya akan terkenal seperti ini. Tentu dalam sebuah komunitas selalu ada tata tertib anggota, visi misi. Nah, salah satu tata tertibnya adalah ketika kita berdiri kita harus menjaga kebersihan di area tempat kita berdiri. Jadi jarak 10 meter ke depan, ke samping, ke belakang itu harus bersih dari sampah. Nah, makanya kita sangat sangat antusias sekali dengan kebersihan kota tua ini. Itu salah satu peraturannya. Nah, untuk jadwal pentas itu tidak dibatasi, artinya setiap anggota boleh-boleh saja datang jam berapapun, tetapi harus selesai jam 6. Nah, kalaupun hari ini tidak bisa datang, tidak apa-apa karena kita tidak ada paksaan. Jadi fleksibel saja. Jadi anggota itu bebas untuk datang kapan saja. Nah, untuk pembagian hasil itu semuanya berdiri itu pasti di depannya ada tempat uangnya. Jadi hasil yang didapatkan dari diri sendiri ya inilah untuk diri sendiri. Jadi tidak ada pembagian hasil. Tetapi kita ada iuran rutin yang harus anggota itu wajib membayarkan. Setiap hari Minggu kita harus mengumpulkan uang 25.000. Itu saja untuk uang kas komunitas. Kendala itu selalu ada, terutama ketika cuaca yang terlalu panas dan hujan, itu kendalanya. Nah, selebihnya saya menikmati hari-hari menjadi manusia batu. Ya, saya punya pengalaman yang cukup membuat saya sedih ya, ketika 2 kali ya. Jadi waktu itu 2012 dan 2013. Jadi Hari Pahlawan itu tanggal 10 November. Nah, ketika 10 November saya bertanya ke anak-anak muda yang datang ke Kota Tua bahwa saya bertanya hari ini hari apa? Mereka mengatakan bahwa hari ini hari Minggu, hari ini hari Senin. Ya, oke, ini betul, tapi bukan itu yang saya tanyakan. Ini hari besar apa? Hampir kalau saya bilang itu 70% itu mereka lupa tentang Hari Pahlawan 10 November. Saya sedih sekali. Nah, mulai saat itu saya berpikir bahwa saya akan mengenalkan dan mengingatkan kepada generasi muda tentang sosok pahlawanan Indonesia. Nah, sekarang saya sudah selesai, 5:30. Saya sudah bersih-bersih wajah saya. Sebentar saya istirahat, terus pulang untuk untuk mandi, makan, istirahat. Jadi hari ini cukup melelahkan, tapi sangat senang sekali. Indonesia Raya merdeka, merdeka, dan aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.